mahasiswa PPG dalam jabatan pada STK Santo Yakobus Merauke tahun 2022 angkatan pertama. Ibu mengajar kelas 5 pada SDI Lorobauna, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Melaka. Demikian perkenalan Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak hadir semua pada siang hari ini? Hadir semua. Ya. Kalau anak-anak hadir semua, Ibu akan menyampaikan aturan pada saat pembelajaran kita ini, yaitu selama pelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh keluar sembarang. Begitu juga pada saat menjawab pertanyaan, anak-anak harus mengangkat tangan, menjawab satu per satu. Dan anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah keren karena kita menggunakan alat-alat canggih yang seperti ada di depan anak-anak ini. Ada laptop, ada infocus yang kita bisa menonton video. Untuk itu anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Kepada petugas doa, Ibu persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, kalau kita mau berbuat sesuatu, pasti punya tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah A. Melalui perenungan kitab suci pada Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48, anak-anak dapat menganalisis tentang kisah Yesus. Dan B. Melalui membaca kitab suci, anak-anak dapat menjelaskan tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Dan C. Melalui tindakan, peserta didik dapat melakukan dan mewujudkan niat untuk mau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada dirinya. Anak-anak, mari kita kembali ke materi kita semula, yaitu Yesus mengajarkan pengampunan. Supaya anak-anak mengerti materi ini, Ibu mau tanya dulu, siapa itu Yesus? Anak-anak sudah kenal Yesus, apa belum? Sudah. Kalau sudah, yang tahu angkat tangan. Siapa itu Yesus? Angkat tangan dulu, baru jawab. Ya, Yesus itu siapa? Anak gembala. Ya, satu kali tepuk sekali. Dia bilang Yesus itu anak domba Allah. Ini dari kelompok 2, kelompok 1. Yesus itu siapa? Juru selamat. Ya, tepuk, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu Yesus. Kalau berarti anak-anak sudah mengerti toh? Mengajarkan itu seperti kamu punya orang tua mengajar kamu masih di rumah. Di sekolah Bapak Ibu guru mengajar kamu. Sekarang yang belum kita mengerti adalah pengampunan. Apa itu pengampunan? Supaya anak-anak bisa mengerti tentang pengampunan, Ibu sudah siapkan satu video untuk anak-anak
nonton videonya. Wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei. Ya, demikian cerita yang dikisahkan oleh seorang tokoh yang namanya Nelson Mandela. Sekarang ibu mau bertanya tentang video tadi. Yang tahu angkat tangan baru bisa menjawab. Bagaimana kisah anak-anak tentang video tadi? Kamu punya perasaan itu bagaimana setelah kamu nonton video Nelson Mandela tadi? Apakah kamu merasa sedih, senang, terharu, atau bagaimana? Menurut anak-anak? Ya, anak-anak. Tidak boleh takut. Ibu tidak marah. Walaupun kamu sudah nonton tadi, kamu merasa sedih, kamu jawab. Ibu saya begini, saya begini. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Setelah kamu nonton, ya silakan. Sedih. Ya, sedih karena apa? Harus bertanggung jawab terhadap pertanyaan ini. Kelompok 1, dia bilang merasa sedih. Sedih karena apa? Dengar anak-anak. Mengampuni itu kita omong itu mudah sekali. Tapi untuk pelaksanaannya itu sulit. Tadi video yang telah kita nonton, kita dengar kata-katanya itu, Nelson Mandela itu seorang tokoh pejuang dari Afrika Selatan itu. Dia membela orang-orang miskin, orang-orang kulit hitam, sampai ia rela digantung terbalik. Kalau untuk anak-anak dari ibu pasti tidak bisa. Kamu bisa? Ya. Kamu bela orang sampai orang gantung kamu terbalik. Kamu tidak bisa toh? Ya. Tapi seorang Nelson Mandela bisa. Maka setelah kita nonton video tadi, kita merasa terharu. Kita merasa sedih seperti yang tadi bilang. Dan kita juga merasa bangga terhadap Nelson Mandela ini. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana pengalamanmu selama ini terhadap orang yang telah berbuat salah kepada kamu dan Anda maafkan, seperti kisah Nelson Mandela tadi? Orang menggantungkan dia, bahkan dia itu dikencingi. Kalau kita pasti tidak sanggup toh. Setelah kita mendengar pengalaman dari video Nelson Mandela, anak-anak dan ibu, kita akan masuk pada pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan? Mari kita lihat pada bacaan dalam Alkitab. Sementara anak-anak melihat dan mendengar bacaan, ibu akan bagikan lembaran kerja ini sehingga setelah anak-anak nonton dan dengar, anak-anak bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam. Silakan anak-anak mendengar bacaan ini yang diambil
diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Lihat saja dulu, sebentar isi itu baru lihat di Alkitab. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? jawabnya. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, demikian. Silakan ambil lembaran kerja, jawab. Omong bersama, lihat di Alkitab, silakan isi. Silakan isi sudah. Isi sudah. Isi sudah. Isi sudah, supaya sebentar lanjutkan lagi ke depan. Kita tolong. Isi sudah. Isi. Sebaik-baik sudah sebentar istirahat sekarang. Silakan isi supaya sebentar bisa presentasi lagi di depan untuk kelompok yang lain, untuk ketua-ketua.
presentasikan di depan. Yang lain tolong perhatikan sehingga mau bertanya bisa bertanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus untuk dihukum, tetapi Yesus tidak menghukumnya. Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ya, terima kasih. Jangan pulang dulu. Tetap di sini. Apakah dari kelompok 2 mau menanggapi hasil dari diskusi dari kelompok 1? Ya, tidak ada. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Dari kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kamu. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Silakan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina untuk dihukum, tetapi Tuhan Yesus tidak menghukum, melainkan mengampuni terus harus tanpa batas. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok 1? Kalau tidak ada, satu kali tepuk sekali. Ya, silakan duduk. Silakan simpan buku, berpoin, dengar di sini. Duduk siap, gerak. Dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu mau menyimpulkan bahwa dari pertanyaan, apa arti dari mengampuni? Mengampuni tadi kita sudah dengar cerita Nelson Mandela dari anak-anak, dari ibu sendiri. Maka mengampuni berarti menghapus atau menghilangkan kesalahan orang lain dari ingatan atau batin kita. Dengar, mengampuni itu kita harus menghapus atau menghilangkan kesalahan orang lain yang telah orang berbuat kepada kita. Apakah anak-anak bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau orang lain sudah berbuat salah kepada kamu, kamu bisa menghapus dari ingatan kamu. Bisa atau tidak? Bisa. Dan yang kedua, dari mengampuni itu tidak menghukum orang lain seperti tadi yang dicontohkan oleh Yesus itu. Perempuan berzina itu Tuhan Yesus tidak menghukum. Betul atau tidak dalam Alkitab tadi? Betul. Maka kita juga begitu. Kalau orang telah berbuat salah kepada kita, kita tidak boleh menghukum, melainkan kita harus mengampuni. Tuhan Yesus saja sudah mengampuni, apalagi kita sebagai manusia. Dan mengampuni itu juga adalah sebuah pembebasan dari beban sehingga membuat orang atau membuat kita merasa hidup ini aman dan bahagia. Sebab kalau kita masih dendam terhadap orang, hidup kita tidak akan aman, damai, dan bahagia. Sekarang pertanyaan kedua. Mengapa kita harus mengampuni? Kita harus mengampuni karena ketika kita mengampuni, kita akan
menjadi orang yang bahagia dan damai. Dan yang kedua, kita akan terbebas dari beban marah dan dendam. Dan yang ketiga, pintu ampunan dari Allah akan terbuka bagi kita. Kita kalau mengampuni orang lain, Tuhan Allah akan senang kita. Dan kalau kita mati, pintu surga terbuka untuk kita sehingga jiwa kita akan masuk di dalam surga. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan dalam bacaan tadi? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni tanpa batas. Ini hari orang sudah berbuat salah kepada kita, kita mengampuni. Besok atau lusa ini berbuat salah lagi kepada kita, kita juga harus mengampuni. Terus menerus, bukan 1 kali saja atau 2 kali saja, tapi Tuhan Yesus bilang berapa kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali. Terima kasih. 1 kali tepuk sekali. Dan Tuhan Yesus mengajarkan juga kepada kita supaya kita harus membangun perdamaian dengan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Anak-anak, setelah ibu menyimpulkan ini, maka anak-anak silakan ambil catatan, ambil buku, kita mencatat rangkuman yang telah ibu siapkan sehingga sampai di rumah anak-anak bisa belajar kembali. Silakan ambil buku, bolpoin. Orang sering terjebak dalam rantai balas dendam. Dengan dendam orang saling menghancurkan. Maka dari itu rasa balas dendam dapat diatasi dengan sikap mengampuni. Di mana Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana mau mengampuni. Sekali mengampuni. Tadi ibu sudah ceritakan bahwa mengampuni itu sulit sekali toh. Mengapa orang sulit sekali mengampuni orang lain? Orang besar itu kadang mereka sudah salah paham itu sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai mati juga tidak mau mengampuni, tidak mau saling memaafkan. Itu karena apa? Silakan angkat tangan. Yang tadi ibu sudah jelaskan itu. Kalau anak-anak itu mudah sekali berkelahi damai kembali. Jangan ini berkelahi sebentar damai kembali. Tapi untuk orang tua sulit sekali, termasuk ibu juga. Itu karena apa? Siapa? Silakan. Karena apa? Sulit sekali dalam hal mengampuni. Karena apa? Ya? Karena apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Karena apa? Sulit sekali karena apa? Pertama, karena iman kita masih lemah atau belum kuat. Kita belum 100% mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kedua, karena kita sombong. Orang sombong itu tidak mau mengampuni orang lain. Karena kita belum menerima kekurangan dan kelebihan daripada orang lain.
sampai di rumah anak-anak kerja, minggu depan bisa kumpul kembali. Silakan tulis PR. Ya, tulis sudah. PR ada 2 nomor. Habis sampai di rumah baru anak-anak kerja. Sekarang berhenti. Habis kita evaluasi pelajaran kita siang hari ini menurut anak-anak menyenangkan atau tidak? Karena apa? Harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena apa anak-anak katakan bilang menyenangkan? Karena ada video, karena ada alat-alat yang ini, jadi kita bisa nonton video. Selama ini pelajaran kita tidak pernah nonton video, toh? Oke? Kalau begitu pelajaran kita di siang hari ini selesai. Ibu minta petugas doa penutup, silakan maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.